Shalom, pelajaran 5 kembali mempertemukan kita dalam video ringkasan Sekolah Sabat pekan ini. Judul pelajaran pekan ini adalah Hanya oleh Alkitab, Sola Scriptura. Ayat hafalan Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pemirsa Bakti Channel, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran ini dan membawa iman kami semakin teguh dan berpengharapan akan menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Bapa yang penuh kasih, kami memohon biarlah kiranya Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi kami untuk melawan semua virus, terkhusus wabah virus corona yang sedang mewabah saat sekarang ini. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Tuhan lindungi dan jagai semua umat-umat Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi pemerintah dan tim medis yang berusaha untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Biarlah kiranya usaha mereka Tuhan akan sempurnakan dengan kuasa Tuhan, sehingga hasilnya semakin sempurna dan wabah virus corona akan berakhir di permukaan bumi ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, ampunkan kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Bakti Channel, pengakuan gereja Protestan akan hanya Alkitab, atau yang disebut dengan Sola Scriptura. Hal ini menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar sumber paling menentukan dalam teologi. Pekan ini kita akan melihat Sola Scriptura lebih terperinci, dan sebagai Protestan kita harus mempertahankan Alkitab sebagai sumber doktrin yang tinggi. Pemirsa, sejak awal anggota-anggota gereja Masehiat Penari ke-7 adalah orang-orang Kristen yang percaya Alkitab. Sebagaimana 1 Korintus 4 ayat 6 firman Tuhan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Pemirsa, kata tidak melampaui dalam ayat ini, bahwa apa yang ditulis bukan berarti mengesampingkan penemuan dari bidang studi lain, namun harus dinilai dengan hati-hati jikalaupun kita membaca dari buku-buku yang lain atau dari bidang studi yang lain. Kita harus menilainya dengan hati-hati dari sudut pandang Alkitab secara keseluruhan. Kekristenan yang sejati dan meyakinkan memberitakan Injil bergantung pada komitmen kuat terhadap otoritas Alkitab. Pemirsa, dengan kata lain bahwa apa yang kita dengarkan dan apa yang kita terima sehubungan dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kerohanian, tentunya kita harus lihat dan cocokkan dengan Alkitab. Apabila serasi dan selaras dengan Alkitab, maka kita boleh menerimanya untuk menguatkan atau memberikan pengetahuan baru serta menumbuhkan iman kerohanian kita. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana 2 Timotius 3:16 firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan selanjutnya 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Pemirsa,
kedua ayat di atas menekankan bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah. Artinya adalah Alkitab berasal dari satu sumber, yakni dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Alkitab yang kita kenal hingga sekarang ini adalah terdiri dari dua bahagian, yakni Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Sering sekali beberapa orang membedakan antara Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, sehingga sering sekali kita mendengar perkataan bahwa Perjanjian Lama tidak perlu lagi, karena kita sudah hidup di Perjanjian Baru, maka kita hanya mendalami dan menyelidiki firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Pemirsa, sesungguhnya kedua perjanjian ini memiliki kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan berkaitan secara keseluruhan, di mana tema-tema utama dikembangkan lebih lanjut. Tidak ada pertentangan antara Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru tidak mengandung Injil baru atau agama baru. Artinya bahwa apa yang telah dituliskan dalam Perjanjian Lama juga akan dilanjutkan di dalam Perjanjian Baru. Tentunya yang kita sudah sering kenal adalah Perjanjian Baru adalah dengan lahirnya Yesus di permukaan bumi ini, menjelma sebagai manusia dan mati dan bangkit dan terangkat ke sorga. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Injil yang ada di Perjanjian Baru bukan mengartikan bahwa Injil yang ada di Perjanjian Lama berbeda dengan Injil yang ada di Perjanjian Baru. Apakah ada Injil di Perjanjian Lama? Tentu. Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa ada seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hal itu digenapi di Perjanjian Baru, dan banyak lagi yang lainnya. Pemirsa, bahwa Perjanjian Lama dibukakan dalam Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru dibangun di atas Perjanjian Lama. Dengan demikian, kedua perjanjian ini saling menjelaskan. Pemirsa, selain itu kita juga mengetahui bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan Yesus yang sangat jelas, sehingga dapat dimengerti oleh anak-anak maupun dewasa. Setiap generasi dapat memahami dan mengerti tentang apa? Tentang Alkitab. Kecuali kalau generasi itu tidak mau mempelajarinya, maka dia tidak akan memahami dan tidak mengerti. Tetapi kalau kita membaca Alkitab ini, kita berdoa kepada Tuhan, maka kita dapat memahaminya, karena isinya dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru semuanya jelas. Pemirsa, Alkitab memiliki keunikan yang sangat membantu bagi pembacanya, karena Alkitab dapat menafsirkan dirinya sendiri. Dalam arti ayat dibandingkan dengan ayat yang lain, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan ayat ini saling apa? Saling memberikan penjelasan. Hal ini tentunya mengajak pembacanya untuk membaca dan mempelajari Alkitab harus keseluruhan. Jika mungkin kita akan membaca dalam tulisan bahasa aslinya. Namun jika pun tidak dalam bahasa aslinya, kita dapat belajar dalam kebenaran. Kita berdoa dengan setia, dengan penuh doa, dengan sikap rendah hati dan berserah, pasti akan menghasilkan buah yang besar. Mengapa harus keseluruhan dibaca? Karena bisa saja kita salah di dalam mengambil prinsip atau penafsiran terhadap Alkitab tersebut. Contohnya, kita mengambil satu ayat dan kita jadikan satu poin ayat ini menjadi kepastian. Tentunya kita tidak mengetahui apa latar belakang sehingga ayat itu menuliskan seperti itu. Dan selanjutnya kita boleh lihat juga ayat berikutnya, mengapa ayat itu mengatakan demikian. Jadi dengan kata lain bahwa kita tidak puas atau kita tidak bisa mengutip hanya satu ayat untuk memastikan kejelasan dari ayat itu sendiri. Jadi untuk mengetahui isi daripada Alkitab, tentunya kita membaca keseluruhan. Paling tidak kita membaca satu kitab itu, supaya kita dapat mengetahui apa maksud dan tujuan pekabaran yang telah dituliskan melalui kitab itu sendiri dan ayat itu sendiri. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Berbicara tentang sola scriptura, orang-orang Advent akan dihadapkan dengan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan tulisan Ellen White, yang juga diilhami oleh Allah dan melayani sebagai pembawa pekabaran firman Allah kepada umat-umat Tuhan, khususnya di akhir zaman yang disebut dengan umat yang sisa. Dalam pandangan Ellen White tentang sola scriptura, dalam pandangan Ellen White sendiri, tulisan-tulisannya bila dibandingkan dengan Alkitab adalah terang yang lebih kecil untuk menuntun terang yang lebih besar. Untuk itu dihimbau supaya pria dan wanita kepada membaca Alkitab, karena itu disebut dengan sebagai apa? Terang yang lebih besar. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, tulisan Ellen White bukan tambahan untuk Alkitab, tetapi tulisan Ellen White itu tunduk kepada Alkitab. Ellen White mengingatkan bahwa Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Jadi jangan kita menyalah tafsirkan bahwa orang-orang Advent mempunyai suatu tulisan yang lain dan dianggap itu merupakan suatu satunya yang dipercayai. Bukan. Alkitab adalah merupakan standar kepercayaan Gereja Masehat Benar ke-7. Dan adapun tulisan-tulisan Ellen White itu hanya sebagai apa? Sebagai pengarah supaya umat-umat Tuhan lebih mendalami tentang firman Tuhan melalui Alkitab. Karena Ellen White sendiri mengatakan Alkitab adalah atas segalanya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran kita di pekan ini. Semoga pelajaran ini akan bermanfaat untuk kita dan juga tentunya memberikan suatu pengetahuan baru bagi kita dan terkhusus menguatkan iman kita untuk selalu dan selalu membaca Alkitab. Terkhusus di zaman saat sekarang ini kita menghadapi banyak rintangan pribadi, rintangan keluarga, rintangan di tengah masyarakat, dan juga bahkan rintangan secara menyeluruh, yaitu di negara kita dan bahkan di dunia ini. Kita menghadapi virus corona yang tidak kelihatan, tetapi walaupun demikian, marilah kita tetap memberikan hati dan pikiran kita untuk menyelidiki firman Tuhan, supaya hubungan kita bersama dengan Tuhan lebih berkualitas dan lebih bagus dan lebih baik, hingga kedatangan Yesus yang kali kedua kita akan terangkat ke kerajaan sorga dan mewarisi kerajaan sorga dan tinggal di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Demikianlah pelajaran kita pekan ini. Mari kita tutup dengan doa. Allah kami yang penuh kasih, kami bersuka cita hari ini atas segala kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat pekan ini, mengingatkan kami Tuhan untuk menjadikan Alkitab di atas segalanya. Walaupun ya Tuhan ada tulisan-tulisan teologi yang lainnya, namun bukan itu yang menjadi utama untuk kami yakini. Namun Alkitab adalah sebagai standar iman kepercayaan kami kepada Yesus dan Tuhan Juru Selamat kami. Biarlah kiranya di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampunkan segala pelanggaran yang kami perbuat. Bapa, kami memohon kembali agar Tuhanlah kiranya campur tangan dalam musibah yang dihadapi oleh dunia ini, di mana ya Tuhan virus corona semakin mewabah di beberapa negara, terkhusus negara kami, Republik Indonesia ini. Kami memohon Tuhan, biarlah kiranya kuasa Tuhan akan sempurnakan melalui semua usaha yang dibuat oleh pemerintah dan juga tim medis, sehingga usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan tim medis dapat semakin sempurna karena digabungkan dengan kuasa Tuhan. Bapa yang penuh kasih, bagi mereka yang terjangkit virus corona, berikan kesabaran, berikan kekuatan untuk melawan wabah ini, virus ini. Dan bagi mereka yang harus berduka oleh karena virus ini, Tuhan berikan penghiburan sejati. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa, berkatilah semua pemirsa, berkati dalam kesehatan, berkati dalam ekonomi mereka, sehingga mereka tidak akan berkekurangan tapi juga berkecukupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan perlindungan-Mu.
Ampunkan kami dari pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.